Beda kelas, sikap tegas Gus Baha menolak bantuan versus sikap Yazid Jawas CS yang selalu menegadahkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media ternama Indonesia, Tirto ID, merilis fakta mengejutkan terkait aliran dana besar yang masuk kepada sekte Wahabi Salafi Indonesia. Menurut data yang ditulis oleh Tirto ID dalam penelitiannya yang berjudul Libya, Ajaran Wahabi di Indonesia pada tanggal 6 Maret 2017. Jurnalis Tirto ID mengungkapkan bahwa dakwah aliran Wahabi Salafi Indonesia bisa terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan di bumi Nusantara ini, tidak lain karena faktor dana basah yang terus mengalir kepada rekening para petinggi Wahabi Indonesia melalui berbagai yayasan yang telah didirikan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Libya adalah lembaga sentral pergerakan Wahabi Salafi Indonesia. Melalui lembaga ini, pendanaan aliran Wahabi Salafi tersebar luas ke seluruh penjuru Indonesia. Sebagai jantung Salafisme di Indonesia, Libya yang telah berdiri semenjak tahun 1980 ini, pengelolaannya langsung ditangani oleh Universitas Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dalam publikasinya, pihak Tirto ID menuliskan bahwa kurikulum Libya merupakan duplikasi dari universitas pusatnya. Aliran dana dari kerajaan Saudi untuk dakwah Wahabi Salafi Indonesia langsung diawasi oleh Kedutaan Saudi di Jakarta, Indonesia. Pihak jurnalis Tirto ID juga berhasil mengungkap fakta baru yang jarang diketahui oleh umat Islam Indonesia. Berikut penjelasannya. Semenjak tahun 1982 hingga 2013, Libya telah menghasilkan 11.535 kader Wahabi di seluruh Indonesia dan telah berhasil mendirikan pusat dakwah Wahabi di berbagai tempat besar di Indonesia, seperti lembaga Khadimul Haramain Asy-Syarifain di Banda Aceh dan juga Surabaya, Jawa Timur, Medan, Sumatera Utara, dan Makassar. Lebih dari itu, pihak Tirto ID mengungkapkan bahwa dana aliran Wahabi Salafi Indonesia, selain dari pemerintah Arab Saudi, terdapat sejumlah negara Timur Tengah yang ikut andil untuk mensukseskan program Wahabisasi di Indonesia. Di samping dana melimpah dari Saudi Arabia, ada sejumlah dana sosial yang datangnya dari salah satu negara kaya raya Timur Tengah yang diterima oleh kelompok Abu Nida Al-Wahabi. Aliran dana segar untuk dakwah Wahabi itu datangnya dari negara Kuwait, ungkap jurnalis Tirto ID. Melalui dana bantuan Timur Tengah tersebut, di antaranya digunakan untuk perekrutan kader muda Wahabi melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan, sebagaimana yang dituliskan oleh Tirto ID. Uang kuliah gratis, mendapat buku dan seragam, uang saku secara berkala untuk pendidikan dasar sebesar 250.000, untuk jenjang lanjutan sebesar 700.000, termasuk bagian untuk melakukan rekrutmen kaderisasi Wahabi melalui berbagai lembaga pendidikan yang telah didirikan atau berafiliasi dengan Wahabi Salafi. Melalui aliran dana yang sangat besar tersebut, Indonesia siap diwahabikan secara massal. Para petinggi Wahabi Salafi paham bahwa mewahabikan umat Islam Indonesia melalui jalan kekerasan sangatlah tidak mungkin alias mustahil. Namun, menjadikan masa depan Indonesia dengan paham Wahabi sangatlah mudah, apalagi dengan sokongan dana yang sangat melimpah. Tak heran, hingga detik ini mereka telah berhasil mendirikan berbagai lembaga pendidikan, pondok pesantren modern di setiap kota besar yang ada di Indonesia. Dana melimpah dari para donatur Wahabi ini tidak hanya diberuntutkan untuk lembaga pendidikan dan beasiswa semata,
Lebih jauh, dana pemberdayaan dan kemakmuran untuk para da'i Wahabi, para ustadz Wahabi serta para pentolan Wahabi juga menjadi prioritas dalam mensukseskan program Wahabisasi di Indonesia. Maka tak heran jika para petinggi Wahabi Indonesia seperti Firanda Andirja Al-Wahabi, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, serta para Wahabi yang lain sangat garam dalam melontarkan berbagai pernyataan menyesatkan. Mereka sudah selesai dengan dompet dan urusan dapurnya, sehingga fokus mereka adalah mengembalikan umat Islam yang tersesat menurut versi mereka ke dalam ajaran sunnahnya mereka. Dukungan media menjadi sarana paling penting dalam mensukseskan dan memuluskan dakwah mereka. Melalui Yufid Media dan Roja Media, mereka telah berhasil mendekatkan dakwahnya kepada seluruh umat Islam Indonesia. Semua itu karena aliran dana yang sangat melimpah. Namun, sayang sebu sayang, kemewahan gebilang harta yang diterima oleh para Wahabi tersebut tidak sepenuhnya dapat menyihir umat Islam Indonesia. Lihat, dengan uang sebanyak itu sudah berapa ratus juta umat Islam yang ikut kajian mereka. Bandingkan dengan para ulama yang murni berdakwah karena jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, kemudian yang terhormat Al-Alim Al-Allama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Jauh dari sokongan harta yang melimpah, namun bagaimana umat Islam sangat tersentuh hatinya untuk belajar dan berguru kepada mereka. Berkaitan dengan hal ini, Gus Bahauddin Nur Salim termasuk salah satu dai yang tengah naik daun dan populer di kalangan umat Islam Indonesia. Bukan karena didukung dana yang melimpah atau dipopulerkan melalui media besar seperti Yufid dan Roja, hanya berbekal ilmu yang melimpah serta didukung dengan kesederhanaan, Gus Bahauddin Nur Salim sangat dikenal dan dinantikan oleh umat Islam Indonesia. Bahkan, dalam suatu kesempatan Gus Bahauddin Nur Salim ditawari oleh seorang bangsawan dari Timur Tengah untuk mensupport dakwah dan lembaga pendidikannya. Namun, sebagaimana Gus Baha yang penuh dengan kesederhanaannya, beliau menolak dengan cara santun. Kejadian istimewa ini dipublish langsung oleh media ternama Nahdlatul Ulama As-Salafi.id dalam beritanya yang berjudul Rahasia Gus Bahauddin Nur Salim menolak uang miliaran rupiah untuk membangun pesantren. Media As-Salafi.id menyebutkan, dalam suatu ngajinya, Gus Baha mengisahkan dirinya sendiri. Suatu hari ada seorang donatur datang kepada Gus Baha dari Arab Saudi. Donatur itu datang membawa uang miliaran rupiah. Gus, kalau panjenengan mau membesarkan pesantren, maka saya akan sumbangkan uang saya untuk panjenengan, kata donatur itu. Para santri dan jamaah yang mendengarkan sungguh amat senang karena Gus Bahauddin Nur Salim akan mendapatkan uang miliaran rupiah untuk pembangunan pondok pesantrennya. Dengan uang tersebut, maka pesantren Gus Baha bisa semakin maju dan menampung lebih banyak santri lagi. Namun, ternyata sayang seribu sayang, Gus Bahauddin Nur Salim menolak donatur itu. Apa alasannya? Ciri utama ulama itu mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya terima dan fasilitas pondok saya bagus, takutnya saya malah mengajak orang kepada fasilitas bukan kepada Allah. Kalaupun ada ulama yang menerima sumbangan karena berprinsip bahwa fasilitas bagus akan menghasilkan produk yang bagus, ya silakan. Yang pasti, saya memiliki prinsip sendiri dan kamu jangan tiru saya, ungkap Gus Bahauddin Nur Salim. Kalau ada yang mau nyumbang kamu uang banyak, ya terima saja. Gak usah sok-sokan nolak, lanjut Gus Baha disambut tawa para santri dan jamaah. Itulah sosok Gus Baha, punya prinsip sendiri dalam hidupnya. Kita semua boleh mengikuti gaya beliau.
juga boleh mengikuti gaya ulama yang lain yang berbeda. Asalkan satu, jangan pernah mengikuti gaya Wahabi Salafi. Perbedaan sikap yang sangat berkelas dari ulama yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para ulama abal-abal yang masih mengharapkan dana aliran basah dari luar negeri untuk mensukseskan misinya. Semoga kita semua diselamatkan daripada aliran Wahabi Salafi yang sangat membahayakan terhadap akidah kita. Semoga bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.